Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Idopi selaku dosen pengampu mata kuliah Aswaja. Perkenalkan, nama saya Adin Fadilah. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Akhlak Aswaja. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang akhlak, etika, moral, dan susila. Langsung saja, yaitu yang pertama ada akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khulukun, yang artinya budi pekerti, perangai atau kebiasaan. Nah, dapat diartikan menurut bahasa bahwasanya akhlak merupakan budi pekerti, perangai, dan juga kebiasaan. Dan secara luas dapat diartikan bahwasanya akhlak merupakan kebiasaan seseorang. Dapat diartikan juga bahwasanya akhlak merupakan kebiasaan seseorang yang sifatnya spontan sesuai dari kebiasaan tersebut. Jika kebiasaan tersebut baik, maka akhlaknya pun akan baik, dan jika kebiasaan tersebut buruk, maka akhlaknya pun akan buruk. Dan juga akhlak banyak macam-macamnya. Ada akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada manusia, akhlak kepada Allah, akhlak kepada alam, yang akan kita bahas nanti di bab-bab selanjutnya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yang artinya orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang baik akhlaknya. Ya, yang selanjutnya yang kedua ada etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memiliki arti kebiasaan, kesusilaan. Dapat diartikan juga bahwasannya etika merupakan sesuatu kebiasaan yang menurut baik dan buruknya. Nah, selanjutnya ada moral. Moral menurut makna dapat diartikan juga suatu kebiasaan. Nah, tetapi menurut KBBI, moral memiliki dua makna. Yang pertama itu tentang aturan baik dan buruk, dan yang kedua adalah moral seseorang sesuai dengan perbuatannya. Nah, yang keempat, yang terakhir ada susila. Susila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu su artinya dasar dan sila yang artinya pedoman. Dan dapat diartikan juga bahwa susila adalah aturan agar hidup menjadi lebih. Baik, kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tentang sumber ajaran akhlak dalam Islam. Nah, yang pertama, sumber ajaran akhlak dalam Islam yaitu Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam. Al-Qur'an merupakan kitab yang sempurna, yang tidak perlu diragukan lagi keasliannya, yang mana di dalamnya terdapat lafaz-lafaz dan makna-makna yang indah. Nah, bukan hanya itu, Al-Qur'an juga mengatur semua yang kita lakukan, dari kita bangun tidur hingga kita tidur kembali. Dan Al-Quran juga merupakan suatu mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan termasuk di dalamnya merupakan akhlak. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya telah ada di dalam Rasulullah itu sebagai utusan atau suri tauladan yang baik. Nah, dapat diartikan juga bahwasannya Al-Quran merupakan sumber akhlak dalam Islam yang pertama. Nah, lanjut ke sumber akhlak menurut Islam yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah merupakan perilaku, perbuatan, pekerjaan, ucapan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tidak bisa ragu dalam artian, kenapa? Karena sesuatu yang diucapkan itu oleh Rasulullah itu benar adanya. Karena Rasulullah memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah.
Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Rasulullah diutus ke muka bumi ini semata-mata hanya untuk menyempurnakan akhlak kita sebagai manusia. Nah, yang selanjutnya ada konsep baik dan buruk dalam akhlak. Nah, yang pertama konsep baik, tentu saja seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya konsep baik akhlak itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya itu konsep buruk. Terdapat 3 faktor atau 3 yang menjadi konsep buruk akhlak. Yang pertama itu ada jin, yang kedua ada iblis, yang ketiga itu ada syaitan. Nah, mengapa bisa disebut seperti itu? Karena jin, setan, dan iblis melakukan hal-hal yang dapat membuat akhlak kita tuh menjadi buruk. Nah, yang pertama, jin itu menggoda hawa nafsu. Yang kedua, mendatangkan sifat was-was. Yang ketiga, mengadu domba. Yang keempat, janji palsu. Nah, itu merupakan konsep buruk dari akhlak yang berasal dari jin. Nah, lanjut ke bab ketiga, yaitu akhlak kepada Allah dan akhlak kepada Rasulullah. Nah, yang pertama, akhlak kepada Allah. Kita sebagai manusia hendaknya memiliki akhlak yang baik atau berakhlak yang baik kepada Allah. Kita sebagai makhluk hendaknya memiliki akhlak atau berakhlak yang berbaik kepada pencipta. Karena apa? Karena Allah telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Contoh rahmat dan karunia Allah itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Yang artinya, sesungguhnya Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Lalu apa? Lalu Allah memberikan penglihatan, pendengaran, dan akal agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu merupakan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu hendaknya kita sebagai makhluk yang memiliki akhlak yang baik kepada Allah. Nah, adapun beberapa contoh akhlak yang baik kepada Allah adalah mentaati perintahnya, cinta kepada Allah, menjauhi segala larangannya, tawakal kepadanya, bersyukur kepadanya, dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dan yang telah saya sebutkan tadi merupakan contoh akhlak kita sebagai manusia kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, akhlak kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita berakhlak kepada Allah, lalu kita berakhlak kepada Rasulullah. Bagaimana akhlak kepada Rasulullah? Yang pertama, dengan ridho dalam iman kepada Rasulullah. Seperti mana bahwasannya iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Nah, yang kedua adalah cinta kepada Rasul. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, almar'u ma'aman ahabba. Artinya seseorang akan berkumpul dengan yang orang yang dia cintai. Jadi ketika kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, niscaya kita akan dikumpulkan bersamanya di surga nanti. Dan yang ketiga adalah senantiasa bersolawat kepadanya. Bersolawat banyak jenisnya dan juga banyak manfaatnya. Dan salah satu manfaatnya adalah Rasulullah SAW bersabda, man sholla alayya marratan sallallahu alaihi asron. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, dapat diartikan bahwasanya Allah bersolawat kepada kita ini adalah Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan karunia-Nya, Allah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Nah, lanjut ke bab 4, yaitu akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orang tua, dan akhlak kepada anak. Nah, yang pertama, akhlak kepada diri sendiri. Kita sebagai manusia hendaknya memiliki
akhlak atau memperlakukan diri kita dengan baik. Adapun beberapa caranya, yaitu yang pertama dengan memelihara agama. Dalam artian kita sebagai umat Islam hendaknya memelihara agama, menjalankan perintah Allah, menjalankan sholat, zakat, puasa, agar apa? Agar hati kita tetap terjaga dalam ketaatan kita kepada Allah. Nah, yang kedua ada memelihara jiwa. Memelihara jiwa, selain memelihara agama, jiwa juga kita harus diperhatikan. Dalam artian kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, harus menjaga badan kita. Karena ada kata al-aqlus salim fi jismi salim, akal yang sehat terdapat di dalam jiwa yang kuat. Nah, yang ketiga ada memelihara akhlak, yang ketiga ada memelihara akal, yaitu bagaimana kita bisa memelihara akal kita agar senantiasa melakukan sesuatu yang baik, karena akal adalah raja dari tubuh kita. Apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan itu bisa diatur oleh akal. Makanya kita hendaknya memelihara akal kita agar senantiasa memiliki perilaku yang baik. Nah, adapun contoh-contoh akhlak, yaitu kita harus memiliki sifat sabar, memiliki sifat tawadu, memiliki sifat rajin, dan memiliki sifat pemaaf. Nah, selanjutnya akhlak kepada orang tua. Kita sebagai anak hendaknya memiliki akhlak yang baik kepada orang tua, karena orang tua telah mengandung, membesarkan kita dari kecil hingga besar seperti saat ini. Dan adapun beberapa contoh akhlak kepada orang tua, yaitu mentaatinya. Yang kedua, mendengarkan ucapannya, mendengarkan nasihatnya. Kita tidak melawan kepada nasihat dari orang tua. Nah, yang ketiga ada berkata baik. Kita tidak boleh menyakiti perasaan orang tua dengan perkataan kasar, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqul lauma uffin. Jangan sampai kita berbicara dalam artian kita berbicara kasar kepada orang tua kita. Nah, yang keempat selanjutnya adalah senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Nah, senantiasa kita mendoakan kedua orang tua kita, baik orang tua kita masih ada ataupun tidak, terutama ketika orang tua kita sudah tidak ada, karena tidak ada yang kita bisa berikan kepada orang tua ketika tidak ada kecuali hanya doa dari kita sebagai anaknya. Nah, yang selanjutnya ada akhlak kepada anak. Nah, ketika kita menjadi orang tua nantinya, hendaknya kita memiliki akhlak yang baik kepada anak. Karena apa? Anak senantiasa melihat apa yang orang tuanya perbuat. Contoh akhlak kepada anak adalah senantiasa memberikan contoh yang baik. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena anak dapat meniru dari orang tuanya, makanya hendaknya kita memiliki atau memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak. Nah, yang kedua, mengajar. Artinya kita mengajarkan sesuatu yang kecil, contohnya kita mengajarkan membaca, menulis, dan ada kata juga yang mengucapkan al-ummu madrasatul ula. Orang tua adalah sekolah yang pertama. Nah, yang ketiga, penilaian. Senantiasa kita menilai apa yang anak kita lakukan, terutama anak kita melakukan suatu kebaikan, hendaknya kita mengapresiasi itu. Yang kelima, menanamkan nilai. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai kebaikan. Jadinya kita selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan terus ke dalam anak agar anak kita. Nah, selanjutnya bab kelima, yaitu akhlak kepada guru, keluarga, dan sahabat. Yang pertama, akhlak kepada guru, yaitu bagaimana kita berakhlak kepada guru kita. Seperti ada suatu keterangan, yaitu ita'atukum bila asatidatukum harun min ulumin lagi tanaluha minha. Artinya ketaatan kita kepada guru itu lebih baik daripada ilmu yang kita dapatkan. Nah, adapun contoh beberapa akhlak kita terhadap guru, yaitu yang pertama, senantiasa menghormati guru, karena guru adalah orang yang telah memberikan kita ilmu, orang yang telah memberikan kita pengetahuan. Bahkan guru merupakan orang tua kita kedua.
Nah, yang kedua adalah dengan cara kita taat kepada guru, mendengarkan perintahnya. Nah, yang ketiga adalah datang tepat waktu ketika pelajaran. Itu merupakan contoh akhlak yang baik. Nah, yang selanjutnya adalah datang dengan baju yang rapih. Nah, itu juga merupakan contoh akhlak yang baik kepada guru. Nah, yang kelima ada juga bertanya ketika kita tidak tahu. Dan yang keenam ada jangan bertanya kepada guru sesuatu hal yang tidak berfaedah. Nah, yang selanjutnya ada akhlak kepada keluarga, yaitu akhlak kepada keluarga. Yang pertama, senantiasa kita menghormati yang tua, memberikan hak-hak kepada orang tua, hak kepada keluarga, dan saling mengasihi. Dan yang ketiga adalah akhlak kepada sahabat atau kerabat, yaitu yang pertama hendaknya kita menutup aib keluarga, senantiasa menutup aib keluarga, senantiasa membantu ketika dalam ada kesulitan. Baik, lanjut selanjutnya yaitu bab 6 tentang akhlak kepada tetangga, kepada non muslim, alam, dan kepada binatang. Nah, yang pertama akhlak kepada tetangga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Nah, dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa seandainya kita sebagai umat muslim hendaknya kita memuliakan tetangga kita. Nah, tetap memuliakan tetangga juga merupakan suatu akhlak yang baik kepada tetangga. Nah, adapun contoh beberapa akhlak yang baik kepada tetangga yaitu membantu tetangga ketika ada kesulitan. Yang kedua, menasehati atau saling menasehati jika ada suatu masalah. Yang ketiga, ketika ada yang sakit hendaknya menjenguk. Nah, yang keempat, membantu ketika ada kesusahan. Nah, itu merupakan beberapa akhlak yang baik yang dapat kita lakukan kepada tetangga kita. Nah, yang kedua ada akhlak kepada non muslim. Akhlak kepada non muslim, kita sebagai muslim yang baik hendaknya menghargai, dalam artian toleransi kepada orang-orang yang non muslim. Nah, contoh akhlak kepada non muslim itu hendaknya kita toleransi, artinya kita menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua, tenggang rasa, artinya kita tidak menyakiti perasaan, dan juga kita menjaga perasaan hati orang-orang non muslim. Walaupun kita meyakini bahwa agama kita adalah agama yang paling benar, tapi hendaknya kita sebagai manusia menjaga perasaan orang lain. Nah, itu merupakan contoh dari akhlak kepada non muslim. Nah, yang ketiga ada akhlak kepada alam. Nah, hendaknya kita menjaga alam semesta ini dengan apa? Dengan cara tidak akhlak kepada alam, ya, dengan cara yang pertama contohnya tidak merusak, menjaga keutuhan alam, melakukan reboisasi, dan melakukan perbaikan ketika ada kerusakan di alam tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu akhlak kepada binatang. Hendaknya kita memiliki akhlak yang baik kepada binatang, artinya kita memiliki sifat simpati kepada hewan tersebut. Contohnya akhlak kepada binatang yaitu memberi makan, artinya kita memberi makan ketika kita mempunyai kucing atau melihat kucing, contohnya kita memberikan makan. Yang kedua, kita tidak mempermainkannya, dalam artian jangan sampai kita menyakiti hewan tersebut. Nah, yang ketiga, ketika kita menyembelihnya hendaknya jangan sampai menyakitinya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa harus dengan benda yang tajam, tidak boleh dengan yang tumpul, agar hewan tidak tersakiti. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan tentang akhlak aswaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi